ya. Nah, ini hampir saya lupa. Ini ya. Ini saya share lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita pertemuan yang keempat, kita belajar tentang value, attitude, and job satisfaction. Ya. Apa itu value? Ya, value itu nilai. Ya, nilai itu apa? Nah, nilai ini adalah nilai ini adalah bagaimana kita itu memahami tentang suatu hal, ya, itu baik atau buruk. Nah, itu nilai. Ya, benar nggak? Kayak tadi orang mencuri misalnya. Sudah jelas kalau dari sisi nilai buruk kan, ya kan? Nah, tentu saja ini akan apa namanya? Membuat apa namanya? Kalau misalnya ada pencurian ya tidak baik. Karena melanggar norma agama. Tetapi kalau melihat kasus yang tadi, ya, khususnya seperti tadi, ya tentu saja ya memang mencuri itu jelek, tetapi kalau kondisinya tadi seperti orang tua sudah renta dan sebagainya. Nah, ini nilai untuk seperti ini kan ini dipertanyakan, ya kan? Benar nggak, Mbak? Misalnya kamu juragan telo, telomu diambil orang, cuma satu aja, itu pun bukan untuk dijual sama dia, tapi untuk dia dimakan. Kira-kira gimana? Nah, itu loh yang terjadi seperti itu. Nah, ini tentu saja apa yang membentuk suatu nilai itu? Bagaimana kita memahami suatu nilai itu tadi? Nah, ini nilai itu baik atau buruk? Nah, ini juga harus kita pahami, ya. Nah, tentu saja nilai-nilai ini akan mempengaruhi tadi ya persepsi. Ya, persepsi tadi ya di pertemuan ketiga tadi untuk pengambilan keputusan. Jadi Anda bayangkan apabila Anda memiliki persepsi dan nilai yang berbeda dalam pengambilan keputusan, maka apa yang terjadi ya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tadi. Nah, ini menarik sekali, ini bisa ada mungkin di manajemen mungkin bisa meneliti ya apa tadi tentang bagaimana nilai, kemudian attitude ya. Ini attitude ya, ini attitude itu lebih ke apa ya, sikap ya. Nah, sikap yang seperti apa? Nah, seperti apa, coba lihat di sini, ini ada sikap. Nah, sikap ini adalah pernyataan evaluatif, ya, pernyataan evaluatif yang diinginkan maupun tidak diinginkan tentang suatu objek atau peristiwa. Jadi sikap ini jadi pernyataan yang evaluatif. Jadi kalau misalnya ada satu peristiwa tadi, pencurian tadi, bagaimana sikap Anda? Nah, ini ada pernyataan evaluatif. Nah, ini disebut sikap. Ya, misalnya ada pencurian kayak tadi. Tentu saja ini sikap itu berbeda ya dengan nilai, ya berbeda dengan persepsi, tetapi sikap ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang berikutnya ada job satisfaction. Jadi kepuasan kerja. Jadi orang kepuasan kerja itu tidak hanya dinilai diukur dari uang, tidak diukur dari materi, tetapi dia dengan melakukan pekerjaan tadi dia itu bahagia, dia puas gitu loh. Nah, tentu saja beda ya orang yang puas dan bahagia dalam bekerja, tentu saja lebih termotivasi orang yang puas ya dalam bekerja. Nah, itu ya kan motor motivasi. Kalau dia ini puas ya, walaupun mungkin gaji nggak seberapa, tapi dia puas, dia senang, tentu saja motivasinya akan lebih tinggi ya, daripada yang tidak puas. Nah, seperti itu saudara, ini pertemuan yang keempat. Ini model untuk pertemuannya ini masih asinkronus ya. Pertemuan 2, 3, dan 4 ini asinkronus. Kemudian pertemuan kelima kita membahas motivasi. Nah, motivasi ini ada apa namanya? Ada teori-teori motivasi.
macam-macam teori motivasi. Itu ada teori Maslow, ada teori Herzberg, ya. Nah, ini tentu saja kalau Maslow itu kan teori motivasinya itu kan apa namanya, dari yang terendah sampai yang tertinggi itu dia membuat suatu hierarki namanya. Hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan yang paling dasar apa? Yang paling kemudian setelah itu apa? Yang terakhir yang paling tinggi ini adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa? Misalnya gini, Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Nah, itulah aktualisasi diri. Misalnya sekarang nih, Anda ingin menjadi manajer, Pak. Oke, Anda jadi manajer. Terus, nah, tentu saja untuk mencapai aktualisasi diri tadi, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini yang penting ya. Nah, ini ada yang pertama, Anda harus memenuhi pertama dasar dulu, pemenuhan kebutuhannya dulu, ya kebutuhan pokoknya dulu, kebutuhan makan, minum, rumah, pakaian, ya, kebutuhan jasmani, ya kan. Nah itu kemudian setelah itu terpenuhi, Anda harus memenuhi apa? Kebutuhannya berikutnya ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman seperti apa? Rasa aman itu tadi ya selamat, ya, artinya ada perlindungan, artinya tidak ada mara bahaya, tidak ada gangguan-gangguan ketika Anda punya rumah, ini nanti ada gangguan apa, misalnya ada gangguan pencurian atau bencana alam, nah ini atau apalah itu yang akan apa namanya merenggut keselamatan Anda. Nah, ini. Kemudian setelah itu kebutuhan berikutnya ada sosial. Ya. Kebutuhan sosial ini rasa sayang, kemudian rasa memiliki, diterima dengan baik, ada persahabatan. Nah, kemudian setelah itu ada penghormatan. Nah, penghormatan berarti prestasi, ya, apa namanya, otoritas, otonomi, kemudian harga diri. Nah, ini penghargaan, ya. Nah, setelah itu semua ini kemudian Anda mencapai yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, supaya jadi bisa berprestasi, otonomi. Oh, sebentar ya, maaf ya. Halo. Bos. Pak. Halo. Aku ngajar sih lagi di kelas. Halo. Lagi ngajar di kelas. Ngajar. Ngajar, Bos. Bentar ya. Bentar ya, Adik ya. Maaf ya. Iya, Pak. Halo, ini masih di kelas, Mas? Ngajar ini. Bentar, sebentar. Ya. Ini jenengan di jenengan susu. Oh, iya. Matem. Aduh, lah piye. Ini masih dan tadi tak minta ini. Besok ayo. Oke. Iya. Oke, assalamualaikum. Ya, baik, saudaranya. Ada gangguan sedikit. Kemudian seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang manajer, ya tentu saja Anda harus memenuhi kebutuhan yang dasar dulu. Kemudian berikutnya ada kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial. Baru kemudian Anda setelah itu kebutuhan Anda untuk aktualisasi diri tadi apa? Sekolah, ya. Anda sekolah, kemudian Anda belajar di dalam masyarakat, sehingga Anda berprestasi. Setelah Anda berprestasi, Anda bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan. Ini aktualisasi diri. Nah, kemudian yang berikutnya ada teori motivasi berikutnya dari teori X dan Y dari McGregor. Ya. Teori X dan Y itu berbeda ya. Jadi kalau X itu melihat sesuatu dari sisi yang negatif, sedangkan Y itu melihat sesuatu dari sisi yang positifnya. Kalau kita lihat ya asumsinya ini misalnya gini, kalau teori X itu dia melihat karyawan tuh kalau bekerja pasti dia akan menipu. Nah itu teori X.
Kalau ke teori Y, dia akan mengatakan bahwa karyawan itu orang-orang yang bersemangat untuk bekerja dan giat. Nah itu seperti itu, saudara. Jadi antara teori X dan Y ini berbeda. Nah, yang menemukan teori X dan Y ini adalah McGregor. Ya, ketika orang yang cenderung menjadi teori X, dia akan melihat sesuatu dari sudut pandang apa ya? Ya, dari teori X tadi, ya. Ya, dia akan melihat ya sesuatu dengan tidak baik gitu loh. Kalau tidak baik maka harus di apa ya? Dikontrol dengan kuat. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada teori. Teori mengatakan orang itu bekerja dengan giat, tapi kalau dia apa namanya dia kerja keras supaya dia mau bekerja keras dan semakin bagus, maka apa harus dimotivasi. Nah itu seperti itu. Jadi dan nanti pendekatannya berbeda. Nah itu nanti kita pelajari di apa namanya pertemuan yang ke minggu kelima. Ini motivation from concept to application. Ya. Nah kemudian yang keenam, foundation of group behavior. Ya. Nah, ini dasar-dasar dari kelompok perilaku kelompok. Ya. Perilaku kelompok. Nah ini di dalam organisasi ini kita ada kelompok ya, kelompok karyawan, ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah kelompok formal itu yang jelas terstruktur di struktur organisasi itu kelompok formal. Tetapi ada kelompok yang informal. Kelompok informal ini kelompok yang tidak masuk di dalam, bisa saja dia masuk kelompok formal, tetapi bisa saja di luar kelompok formal. Nah, di mana kelompok informal ini biasanya diikuti kata-katanya oleh anggota organisasi yang lain. Nah ini, jadi ini juga yang informal ini harus kita perhatikan. Itu ya ini nanti kita harus belajar di pertemuan yang keenam. Ya, ada kelompok formal dan informal. Seperti itu, saudara. Nah, kemudian bagaimana cara memimpin kelompok tadi. Nah, itu. Kemudian pertemuan yang ketujuh ini kita sinkronus lagi, tatap maya. Ya. Jadi ini pertemuan ketujuh ini apa ya istilahnya mengikhtisarkan ya pertemuannya sebelumnya kelompok pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 yang asinkronus tadi ini diperkuat di pertemuan yang ketujuh dengan tatap maya. Ya, jadi di sini nanti saya harapkan saudara ya bisa apa ya mencarikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan di mana kalau ada kesulitan, ada suatu pertanyaan atau yang menarik untuk didiskusikan, silahkan nanti dibahas di pertemuan yang ketujuh, di minggu ketujuh ini. Nah, ini sinkronus. Nah, setelah itu, ini kita UTS. Nah, setelah UTS, ini nanti yang mengampu materi ini adalah Ibu Dr. Anda Haja Pancawiyah Yuningsih ya, saudara. Jadi nanti adik-adik saya sampai di UTS saja. Nah, begitu ya. Oke. Nah, nanti yang ini di pertemuan ke-9 ini ada komunikasi dalam kelompok ya, untuk pengambilan keputusan. Ya, komunikasi ini penting sekali. Kalau sampai komunikasi ini tidak berjalan atau komunikasinya ini terhambat ya nanti bahaya ya gitu. Kemudian yang 10 ini ada leadership. Nah, ini yang paling menarik ini sebetulnya ya. Materi yang paling senang saya leadership. Jadi kepemimpinan tuh pola-polanya ada banyak ya. Ya, ini kita pelajari pertemuan 10. Jadi maju atau mundurnya suatu organisasi ini yang mempengaruhi adalah pemimpinnya. Ya, saudara, ini pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya bersih dan kepemimpinan bisa diandalkan, ya memiliki attitude yang baik itu bisa maju, ya maju, ya. Tapi ada juga yang attitude tidak baik, yaitu yang misalnya suka korupsi, misalnya Anda pasti akan apa namanya? Saya contohnya aja lah, kalau di Indonesia ini presidennya siapa yang dulu
siapa yang sekarang, itu bisa dibandingkan. Mungkin ya saya tidak menjelek-jelekkan yang dulu ataupun yang sekarang, tetapi bisa Anda rasakan sendiri kan seperti apa, ya kan? Nah, kemudian ini yang pengaruhnya ini. Jadi Indonesia bisa maju, bisa mundur karena apa? Pemimpinnya itu, ya pemimpinnya. Jadi bukan omong kosong saja gitu loh. Ya, ada pemimpin yang suka cuma pinter omong tapi dia actionnya tidak ada, dan memberi janji-janji, maunya dia berpolitik dan akhirnya apa ujung-ujungnya korupsi kayak gitu. Nah ini juga akan tidak baik, saudara, di dalam organisasi pasti akan rusak ya. Kemudian yang ke-11 ini ada konflik dan negosiasi. Ya, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana cara bernegosiasi, ini penting sekali ya, saudara ya. Jadi di dalam organisasi pasti ya konflik itu setiap mesti ada ya, konflik of interest ya kan. Nah, jenis-jenis konflik itu apa aja. Kemudian ada karena ada kesalahan, ada fraud juga. Nah, ini juga akan muncul konflik dulu. Nah, kemudian ini yang ke-12 kita pelajari teknologi work design and stress. Kemudian minggu ke-13 ini ada sistem and design. Jadi kita sistem dan desain organisasional. Jadi Anda membuat desain dan sistem untuk satu organisasi, ya, bagaimana yang baik dan benar. Itu ya. Kemudian yang ke-14 ini ada organizational culture, ya, budaya organisasi. Ya, budaya organisasi. Nah, seperti contohnya di UMK ini, UMK apa budayanya? Kalau dulu cerdas dan santun, sekarang cerdas berbudaya, apa indigenous university katanya gitu, universitas dengan kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa, budaya kita ya. Di Kudus ada budaya namanya Gus Jigang ya. Nah itu ini diserap di kampus ini menjadi cerdas dan santun, dan apa ya, cerdas, santun, dan berteknologi apa ya itu tadi. Ya itu seperti itu. Nah ini diserap di kampus kita di UMK. Ini cerdas, santun, dan apa? Jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha, betul sekali. Jadi bagus itu Gus Jika kan Gus ya, bagus perilakunya, termasuk cerdas. Jinya apa? Mengkaji ilmu, ya kan? Cerdas, ya kan? Cerdas. Gusnya tuh santun, ya kan? Gangnya berdagang, berwirausaha. Jadi cerdas, santun, dan berwirausaha. Ini diterjemahkan oleh kampus kita seperti itu. Jadi di sini ada Gus Jigangnya. Jadi ada indigenous university dengan kearifan lokal. Nah ini harus kita kembangkan, saudara. Jadi ini kita tidak boleh minder dengan budaya kita sendiri, tapi bagaimana kita harus memajukan. Saudara, ini waktunya tinggal 1 menit ya. Ini pertemuan 15 sama seperti tadi ya. Jadi penguatan di pertemuan sebelumnya, kemudian setelah itu 16 ini UAS. Nah, kemudian untuk tugas bukunya ini ya, kemudian ada tugasnya di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada kemudian 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Banyak sekali ya. Oke, nanti tugas bisa mungkin saya bisa membantu dengan share ya. Untuk sekarang ini saya masih tanda tanya tugas seperti apa. Kemudian untuk nilai penilaian seperti ini untuk nilai ujian ya. Itu tugas ya, seperti itu, nilainya seperti ini. Jadi nanti dikasih pertanyaan, kalau bisa menjawab ya nilainya 10 itu 100. Kalau bisa jawab 9 nilainya 90 dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup, dan ini Zoom-nya sudah mau habis, saudara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan WA saya ya di grup ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.